Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'du. Faqad qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa pula senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, berkenaan dengan ibadah-ibadah kita, terutama yang kita jalankan ini, yaitu ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semua ibadah-ibadah kita dasari dengan iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dijelaskan bahwasanya mahwal ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah fil lughah an ta'budallaha bil khudu', yaitu kalian menyembah Allah dengan merendahkan diri padanya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, keimanan yang kuat mendorong orang untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama ditanamkan adalah iman. Beliau berdakwah 32 tahun. 10 tahun pertama, 3 tahun pertama, 10 tahun pertama, dan 10 tahun kedua. 13 tahun pertama ini meletakkan dasar-dasar iman kepada semua penduduk Mekah. Maka lamanya untuk menanamkan iman itu 13 tahun. Baru setelah itu diamalkan syariat-syariat, termasuk yaitu berpuasa ini. Maka iman adalah titik awal dalam semangat beribadah di bulan Ramadan, terutama iman kepada akhirat, yaitu salah satu rukun iman yang telah kita ketahui. Orang-orang yang pada saat itu lemah imannya atau dalam keadaan lemah dan terganggu oleh godaan-godaan syaitan, maka kadar ibadahnya akan berkurang. Maka timbullah perbuatan-perbuatan yang terlarang. Kenapa ada korupsi? Karena imannya kurang pada saat itu. Mengapa ada perbuatan-perbuatan yang menyalahi agama? Karena kurang imannya pada saat itu. Orang-orang yang beriman pada akhirat akan menyadari bahwa dunia hanyalah sementara. Ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Dalam Al-Quran dijelaskan, walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat.
penjagaan iman dalam diri kita sehari-hari, yaitu keyakinan bahwasannya akan ada hari akhirat. Maka kalau kita menjaga keimanan kita, insya Allah kalau kita ingat akan akhirat, ingat akan hari pembalasan, ingat akan surga, ingat akan neraka, maka kita terjaga dari perbuatan-perbuatan yang larang agama, yang dilarang oleh agama. Ini harus kita yakini. Kita yakini bahwasannya ciri orang yang bertakwa adalah memiliki keyakinan akan akhirat. Keyakinan tersebut melahirkan kesungguhan dalam beribadah dan menjauhi kemaksiatan. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok, yaitu untuk akhirat. Bahwasanya kita perlu bekal. Bekal ini yang akan kita kumpulkan, yang akan kita tampakkan dan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan iman ini akan membawa orang kepada kebaikan, akhlak dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik, atau lebih baik dia diam. Ini yang menimbulkan akhlak atau perilaku yang baik dalam diri muslim. Hadirin rahimakumullah, dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hakikat iman kepada akhirat adalah menghadirkan rasa takut dan hisab dan harapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah dijelaskan sebelum-sebelumnya, bahwasanya pahala-pahala ibadah di bulan Ramadan itu melebihi pahala yang berada di bulan-bulan sebelumnya. Dikatakan pula itu menyamai dengan pahala yang wajib, walaupun wajib itu beda dengan sunnah, tapi nilai-nilainya itu setara dengan pahala-pahala yang wajib. Yang ini merupakan bekal-bekal kita, amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini kita perbanyak untuk bekal kita di akhirat nanti. Kemudian Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif menjelaskan bahwasannya amalan-amalan di bulan Ramadan ini merupakan kesempatan emas untuk mengumpulkan bekal di akhirat. Dan orang-orang yang yakin akan akhirat ini, yang biasanya istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hubungan antara iman kepada akhirat dengan semangat beribadah di bulan Ramadan. Kalau orang tahu nilainya bulan Ramadan, maka dia akan mengharap semua bulan adalah bulan Ramadan. Itu nilai paling tinggi yang kita ketahui dalam ibadah bulan Ramadan. Dan itu merupakan fadilah atas rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita semua, bahwasanya kesempatan-kesempatan yang baik, kesempatan-kesempatan untuk beribadah dan semangat ibadah di bulan Ramadan seharusnya kita tidak lalaikan. Allah berfirman, wala uqsimu bin nafsil lawwamah
dan Allah bersumpah atas jiwa-jiwa yang lalai. Jiwa-jiwa yang lalai ini yang tidak memanfaatkan atau tidak menjalankan kesempatan-kesempatan yang baik yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat muslim sangatlah bergembira ya, diberikan kesempatan yang paling baik dan yang paling banyak di bulan Ramadan untuk supaya kita bisa mengumpulkan atau memperbanyak ibadah di bulan tersebut. Orang-orang yang tidak beriman, orang-orang non-muslim itu menganggap ya Ramadan sama aja ya. Setiap bulan sama. Tapi kita orang muslim ya, orang Islam hendaknya menggunakan kesempatan-kesempatan yang baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dianjurkan untuk memperbaharui iman kita, keyakinan kita bahwasanya jika saya berbuat tidak baik, jika saya melakukan dosa, maka saya yakin saya akan diberikan penghakiman atau diberikan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa tersebut. Ini harus kita yakini. Maka penjagaan diri kita atas iman, keyakinan akhirat itu menjadikan kehidupan kita, ketaatan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pentingnya iman ini, walaupun seorang muslim seburuk apapun dia, kalau dia memiliki iman walaupun sebesar zarah, maka dia akan tetap mendapatkan kesempatan kenikmatan dari surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu jaga keyakinan kita, keimanan kita, dan kita perkuat terutama di dalam bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan keimanan kita pada Allah, dan semoga nikmat berupa iman ini bertambah terus dalam diri kita agar semangat ibadah dan kita tidak melalaikan apa-apa kesempatan dalam bulan suci Ramadan ini, dan kita bawa nikmat iman ini sampai akhir hayat kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.